Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Di warahmatullahi sini wabarakatuh. kelompok kami akan menjelaskan apa itu sistem web client server berbasis RESTful API. Kami ada 6 orang yang terdiri dari 6 orang. Yang pertama itu ada Fauzan Yusadi Chandra, lalu yang kedua ada Valentinus Bagindo Tua, dan yang ketiga Muhammad Arifin, yang keempat Adivia Juniansah, yang kelima Yongkia Priyanda, yang keenam Sirpan Zaki. Ini tanpa berlama-lama akan dijelaskan oleh kawan saya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Valentinus Bagindo Tua. Saya akan menjelaskan latar belakang. Pada slide ini, seiring berkembangnya teknologi informasi, aplikasi web ini sangat dituntut untuk lebih cepat, fleksibel, dan mudah dikembangkan. Nah, pada sistem ini, web modern berproses untuk mengolah data dan tidak lagi bergabung dalam satu aplikasi saja, melainkan dipisahkan antara front end dan back end. Pemisahan ini bertujuan agar pengembangan sistem menjadi lebih terstruktur, mudah dirawat, dan dapat digunakan oleh berbagai platform seperti web, mobile, maupun desktop. Untuk menghubungkan klien dan server tersebut, dibutuhkanlah sebuah mekanisme komunikasi data yang standar, yaitu API dan khususnya RESTful API. Kemudian slide berikutnya. Pada slide berikut ini, saya akan menjelaskan arsitektur client server. Arsitektur client server adalah model komunikasi di mana sistem dibagi menjadi dua bagian utama, yaitu pertama klien. Di sini klien berperan sebagai pihak yang digunakan oleh pengguna, misalnya browser atau aplikasi web, yang bertugas menampilkan antarmuka dan mengirim permintaan data. Kemudian server. Di sini server berfungsi untuk sebagai penyedia layanan yang memproses permintaan, menjalankan logika bisnis, serta mengolah data di database. Dalam arsitektur ini, klien akan mengirimkan request ke server, lalu memprosesnya dan mengirimkan respon kembali ke klien dalam bentuk menggunakan format JSON. Kemudian akan dipresentasikan oleh teman saya, dipersilakan. Pada slide ini kita membahas tentang REST API, yaitu sebuah arsitektur komunikasi antara klien dan server. REST API bekerja menggunakan protokol HTTP sebagai media pertukaran data. Data yang dikirim biasanya menggunakan format JSON karena ringan dan mudah dipahami oleh sistem maupun developer. REST API bersifat stainless, yang artinya server tidak menyimpan informasi sesi klien. Setiap individu dari klien harus membawa data yang dibutuhkan secara lengkap. Konsep ini membuat sistem menjadi lebih sederhana, aman, dan mudah dikembangkan, terutama untuk aplikasi berskala besar dan multi-platform. REST API sangat umum digunakan pada aplikasi web modern karena dapat menghubungkan front end dan back end secara efisien. Oke, slide selanjutnya. Ini menjelaskan HTTP method yang digunakan dalam REST API untuk melakukan operasi data. Method memiliki fungsi yang berbeda, yaitu yang pertama itu ada GET digunakan untuk mengambil data dari server, kemudian ada POST digunakan untuk menambahkan data baru ke server, selanjutnya ada PUT digunakan untuk memperbarui data yang ada, yang terakhir ada DELETE digunakan untuk menghapus data. Dengan penggunaan HTTP method ini, proses pengolahan data menjadi lebih terstruktur dan jelas karena setiap aksi memiliki fungsi masing-masing. Hal ini juga memudahkan pengembangan dan pemeliharaan sistem, terutama pada aplikasi berbasis klien server. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baiklah, saya akan melanjutkan penjelasan dari rekan saya. Yang dimana di sini arsitektur sistem web client. Pada slide ini dijelaskan arsitektur sistem web client. Sistem ini terdiri dari 3 bagian utama, yaitu front end, back end, dan database.
Frontend berfungsi sebagai tampilan aplikasi yang digunakan oleh pengguna, misalnya melalui browser. Backend berperan sebagai API server yang mengelola logika aplikasi dan permintaan dari klien. Sedangkan database digunakan untuk menyimpan data aplikasi. Ketiga komponen ini saling terhubung melalui komunikasi HTTP atau HTTPS sehingga sistem dapat berjalan dengan baik. Selanjutnya, di sini ada alur kerja sistem. Pada slide ini menjelaskan alur kerja sistem web client. Pertama, klien atau pengguna mengirim request ke API, misalnya saat membuka atau mengisi data. Yang kedua, API menerima dan memproses request tersebut sesuai kebutuhan. Yang ketiga, API akan mengakses database untuk mengambil atau menyimpan data. Dan yang terakhir, API mengirim respon kembali ke klien dalam bentuk data yang dapat ditampilkan ke pengguna. Baiklah, selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang teknologi yang digunakan. Yang pertama ada frontend menggunakan HTML, CSS, dan JavaScript dengan framework Vue.js. Yang kedua ada backend menggunakan Node.js dengan Express atau Laravel. Backend bertugas mengelola logika aplikasi, memproses data, serta menangani komunikasi antara frontend dan database melalui API. Yang ketiga ada database menggunakan MySQL. Untuk Mongo, database digunakan untuk menyimpan dan mengelola data aplikasi, baik data terstruktur maupun tidak terstruktur. Yang keempat ada API testing menggunakan Postman. Postman digunakan untuk menguji API agar memastikan request dan respon berjalan dengan benar sebelum aplikasi digunakan secara penuh. Selanjutnya itu keuntungan REST API fleksibel. REST API mudah dikembang. Fleksibel, REST API tidak terdapat pada satu bahasa pemrograman atau teknologi tertentu, selama bisa mengirim request atau HTTP. Kedua, Baiklah, langsung saja untuk contoh aplikasi yang digunakan biasanya itu tuh websitenya, contoh penerapannya ada biasa itu tuh ada sistem bengkel online yang aplikasi website kami, lalu ada sistem toko online, lalu ada aplikasi manajemen data, dan terakhir sistem informasi akademik. Itu beberapa contohnya. Lalu di sini ada codingannya. Ada codingan ini untuk di code app mainnya yang terdiri ada data service bengkel. Nanti akan muncul data-data, nama data, dan ada plat, ada jenis server, ada jenis servernya, dan ada algoritma sorting atau ini untuk codingan nanti untuk menentukan biaya service, biasanya berdasarkan biaya. Lalu untuk ini codingan untuk menentukan nomor platnya. Nah, nanti di sini akan muncul service platnya, service di waktu service nanti akan muncul memasukkan nomor plat.
Lalu di sini untuk codingan menentukan total biaya rata. Lalu di sini ada untuk service ini tergolong murah atau mahal, nanti akan muncul. Dan di sini untuk customer service-nya ada nama, email, pesan, dan jika pesan masuk, pesan berhasil dikirim ke bengkel. Ini contoh sederhana dari website kami. Yang pertama itu tuh ada websitenya, nanti ada untuk tambahkan service dan total service dan total pendapatan dan grafik pendapatannya. Lalu kesimpulannya itu client server memisahkan tugas sistem dan REST API menjadi penghubung utama. Sistem lebih terstruktur dan scalable. Mungkin sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada banyak salah kata mohon dimaafkan. Kelompok kami undur diri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.